perjualbelikan, mengkonsumsi hewan-hewan yang dilindungi dalam keadaan hidup dan mati, maka akan dikenakan pidana ya. Dulu awalnya maksimal 5 tahun, jadi sekarang berubah menjadi minimal 3 tahun, maksimal 15 tahun. Artinya dipertegas lagi gitu. Bahkan dendanya yang awalnya 100 juta menjadi 1 miliar rupiah. Nah, jadi kan peran pemerintah di sini sudah cukup tegas ya. Artinya masyarakat juga harus berhati-hati, jangan sampai memburu hewan-hewan yang dilindungi. Sekarang yang lagi marak nih terenggiling ya. Iya. Terenggiling sering diburu. Jarang sekali sudah lihat terenggiling. Itu makanya sekarang harus berhati-hati lah dengan takutnya nanti gara-gara satu hewan ketahuan malah masuk penjara 3 tahun gitu kan. Itu termasuk landak juga ya kan? Iya, landak dilindungi juga. 101,5 MHz Radio Kayu Utara FM. Kita akan membahas tema yang akan kita angkat, yaitu Pekan Peduli Orang Hutan tahun 2024. Mari kita sambut narasumber pertama kita, Ridwan dari Yayasan Palung. Selamat siang Bang Ridwan. Halo, selamat siang Bang Hage. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bang Hage, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah ya, kita bertemu kembali nih Bang Ridwan. Setelah kalau nggak salah pekan kemarin ya? Iya, seminggu yang lalu. Ya, semingguan yang lalu lah ya kita berjumpa kembali hari ini. Alhamdulillah kita sama-sama sehat. Iya, alhamdulillah. Sama-sama diberikan kesempatan untuk bertemu kembali dan berbincang dengan tema yang lain tentunya ya Bang Ridwan ya. Siap. Kali ini membawa orang baru nih Bang Ridwan. Iya, kita kenalkan sekali dulu lah ya. Iya, Andi Gunawan dari Relawan Rebong. Selamat siang Bang Andi. Siang Bang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Bang Andi. Bang Andi dari mana? Dari Rebong Bang. Itu bagian dari Yayasan Palung ya? Iya Bang. Oke, selamat datang kalau gitu ya Bang Andi Gunawan di studio kami di siang hari ini. Bang Ridwan, hari ini membahas Pekan Peduli Orang Hutan nih ya. Dalam 1 jam ke depan lah kita akan membahas tentang orang hutan kembali ya Bang Ridwan ya. Iya, betul sekali. Oke, kira-kira kita perkenalkan lagi lah apa itu orang hutan dan apa itu Pekan Peduli Orang Hutan. Silahkan Bang Ridwan. Baik, jadi sebelum kita bahas lebih lanjut, saya Ridwan mewakili Yayasan Palung ya, ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk Radio Kayu Utara yang ke-9 tahun ya. Ya, semoga RKU selalu menjadi media lokal yang menjadi inspirasi bagi masyarakat pada umumnya seperti itu, dan semoga semakin jaya dan semakin menjadi media yang memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat seperti itu. Saya perwakilan dari Radio Kayu Utara mengucapkan terima kasih banyak kalau gitu ya. Siap. Oke, dilanjutkan Bang Ridwan. Oke, lanjut ya. Kita jadi hari ini temanya tentang Pekan Peduli Orang Hutan tahun 2024. Untuk di tahun 2024 ini temanya tentang tema besarnya ya ini sedunia gitu. Jadi temanya adalah orangutan leading the way, atau kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia itu orangutan menjadi pemimpin jalan. Saya tanya juga teman-teman yang ada di staf yang ada di Yayasan Palung, ini maksudnya gimana gitu. Orangutan memimpin jalan. Jadi masih bingung mencari arti yang pas. Tapi kalau secara bahasa Indonesia yang paling mudah dipahami kayak gitulah. Mungkin kalau secara ini secara pengertiannya bahwa orangutan ini menjadi salah satu primata besar yang ada di dunia untuk menjadi pemimpin jalan. Maksudnya pemimpin jalan nih, dia menjadi salah satu indikator bahwa dia itu menjadi dia membutuhkan hutan yang sangat luas seperti itu, karena dia memiliki wilayah jelajah yang cukup luas. Nah, ketika kita menjaga atau melindungi orangutan, harapannya bisa menjaga planet kita untuk masa depan. Masa depan baik untuk kita sebagai manusia, untuk anak cucu kelak kita ya. Kemudian untuk hewan-hewan yang lainnya seperti itu. Nah, kenapa hari orangutan ini hari Pekan Peduli Orangutan ini perlu diperingati? Kita mengingat bahwa orangutan ini menjadi salah satu jenis satwa primata, kera besar juga yang ada di dunia. Jadi kera di dunia itu ada 4 kera besar. Yang pertama adalah gorila, kemudian ada bonobo, simpanse, dan tempat kita adalah orangutan. Nah, 3 tadi itu adanya di Afrika, sedangkan si orangutan ini
hanya ada di 2 pulau yaitu Kalimantan dan Sumatera. Nah, khususnya tempat kita di Kalimantan Barat, tepatnya di kawasan Taman Nasional Gunung Palung itu ada orangutan ini kayak gitu. Oke ya. Kalau tadi Bang Ridwan jelaskan tentang orangutan itu sebagai pemimpin jalan, saya teringat dengan salah satu film. Oh, yang itu apa ya judul Iya. The Planet Iya. of the Apes itu ya. Mungkin kita bisa cari tahu apa yang maksud leading the way gitu ya Iya, dari sana. itulah makanya kami pun masih mencari yang pas nih apa gitu. Kalau Oke. tahun lalu itu kan dia apa ya critical endangered orangutan yang populasinya sangat terancam punah. Nah, itu oke. masuk. Nah, gitu masih bisa dipahami. Kalau ini agak susah dimengerti. Dari awal membicarakan kepunahan, sekarang berbicara tentang leading gitu Nah, ya. itu makanya agak bingung. Oke, kita akan kupas lebih mendalam nantinya ya Mbak Ridwan ya, apa maksud dari orangutan leading the way ini. Tapi sebelum kita masuk ke tema pembahasan tersebut, kita berbicara tentang yang sudah Bang Ridwan juga sampaikan tadi, bagaimana kondisi orangutan kita saat ini. Dan di Hari Pekan Peduli Orangutan ini dari Yayasan Palung itu sendiri, apa yang ingin dilanjutkan, apa proyek kedepannya yang ingin diselenggarakan? Silakan Bang Ridwan. Populasi orangutan saat ini kita tahu bahwa orangutan kondisinya memang sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Tapi yang membuat dia membuat populasinya berkurang itu bukan karena diburu ya. Jadi orangutan itu kalau kasusnya perburuan, ditembak, kemudian dikonsumsi atau dijual belikan itu sangat jarang ditemui. Jadi sekarang yang menjadi tantangan mereka itu adalah habitat atau tempat tinggalnya. Jadi tempat tinggal mereka sekarang yang butuh hutan yang cukup luas. Nah, karena ada alih fungsi lahan ya untuk pembukaan kelapa sawit. Kemudian untuk pertambangan dan lain sebagainya lah. Nah, itu yang menjadi kendalanya. Nah, kenapa orangutan ini perlu perlu dilestarikan? Ada beberapa alasan mengapa orangutan itu perlu dilestarikan dan biar teman-teman pendengar RKO bisa paham gitu. Kenapa orangutan terus yang dijaga, kenapa nggak kita manusia yang dijaga gitu kan bahasanya. Jadi yang pertama saya jelaskan tadi bahwa orangutan satu-satunya kera besar yang hanya di Asia dan sebagian besar di negara kita Indonesia di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Nah, ini menjadi salah satu aset lah ya, aset yang perlu kita apresiasi bahwa kita punya aset ini kayak gitu dan itu perlu dijaga kayak gitu. Yang kedua bahwa orangutan itu disebut sebagai si petani hutan ya. Kalau kami sebagai orang konservasi mengatakan dia sebagai petani hutan karena dia bisa menyebarkan biji-bijian melalui sisa makanannya yang yang nantinya bijinya itu akan disebarkan secara nggak langsung disebarkan oleh dia jatuh ke tanah menjadi pohon baru karena dia kan butuh dalam sehari bisa melakukan perjalanan sampai 1 kilometer. Jadi dia cukup luas wilayah jelajah. Ya mungkin itu termasuk juga tadi itu ya orangutan leading the way. Bisa jadi ya, dalam betul. Pengertian itu ya kan? Iya, bisa jadi sih. Oke. Terus selanjutnya lagi bahwa dia memiliki DNA yang sangat mirip dengan manusia, yaitu sekitar 96,4%. Jadi dia itu bisa menyebarkan penyakit ke manusia dan sebaliknya. Manusia juga bisa menyebarkan penyakit ke orangutan kayak gitu. Penasaran nih Mbak Ridwan. Sisanya dari 96% itu yang kurang identik dan kurang mirip dengan manusia itu apa? Iya, akal sih. Akal. Oh, justru mereka dari segi akal kurang ya. Iyalah pastilah. Kalau udah 100% sempurna berarti dia. Tapi kan ada binatang yang memang pintar gitu kan? Iya, yang paling pintar itu si Panse ya, 99%. Makanya kenapa di film The Planet of the Apes tuh yang menjadi pemimpinnya si Caesar itu kan, itu kan adalah si Panse. Oh, itu si Panse ya? Iya, si Panse. Orangutan itu kalau di film itu hanya sebagai penasehat kalau saya lihat. Oh, oke. Penasehat. Yang garang, yang ganas itu apa? Kalau di film itu ya, gorila. Gorila ya. Kalau bonobo itu dia kayak kayak jadi prajuritnya lah kalau saya lihat. Kok Bang Ridwan bisa ya membedakan? Saya melihatnya sama aja semua gitu. Beda, jadi kalau enggak sih kalau di kalau di gambar beda ya. Kalau orangutan itu dia warnanya kan lebih merah ke coklat-coklatan gitu ya. Oh, agak ke Dari segi ini juga beda, Bang. Dari segi rupa juga beda gitu. Terus kemudian kalau gorila ya sering lah. Kan mungkin kita pernah
lihat yang King Kong ya. Nah, orang bilang King Kong itu kan gorila. Bisalah bedain itu. Kalau bonobo itu dia lebih kecil, warnanya hitam. Hitam. Nah, kalau simpanse saya pikir karena sering di film, jadi saya pikir tahulah teman-teman yang di luar sana. Sepertinya ini perlu diedukasi ya. Nampaknya anak-anak kita, saya juga merasakan bahwa ya udah kalau melihat monyet ya itu sama aja semua bentuknya ya kan. Walaupun kecil besar ya udah monyet sebutannya gitu ya kan. Jadi sayangnya kita nggak ada monitor layar untuk ditampilkan gitu ya. Jadi begini Bang, bahwa monyet sama kera itu berbeda ya. Kalau secara kasat mata ada 3 hal yang membedakan mereka. Yang pertama, kalau monyet itu dia punya ekornya panjang ya. Mau pendek, panjang. Kalau beruk itu kan punya ekor tapi pendek. Nah, itu masuk jenis monyet. Kemudian yang kedua, postur tubuhnya. Jadi kalau monyet itu relatif lebih kecil jika dibandingin kera. Kalau kera itu kan orangutan aja bobotnya bisa sampai 120-an kilo. Kalau monyet paling kayak bekantan itu agak besar tapi paling 10 kiloan lah. Nah, terus kemudian volume otaknya juga monyet itu lebih kecil daripada si kera kayak gitu. Kita punya kera kecil. Itu namanya kelempiau yang biasanya berbunyi. Oh, itu jenis spesies kera justru ya? Ya, karena dia nggak punya ekor kan. Tapi dia spesies yang kera kecil ya, bukan kera besar. Berarti nggak melulu tentang postur badan dong? Yang penting ya makanya saya bilang tadi relatif. Iya, harus ya dipandang dari ekornya juga kan. Iya, tapi yang paling gampang ekornya. Mau dia panjang, pendek. Nah, contohnya kalau monyet kita kan ada bekantan, kelasi. Nah, yang orang sering bilang kera-kera itu sebenarnya monyet ekor panjang, makaka tuh ya. Terus kita punya apa lagi? Tarsius. Nah, kita juga punya tarsius yang primata yang paling kecil. Itu paling seukuran tikus lah. Jadi masih ada di Taman Nasional ada. Palung. Masih ada. Itu dia aktifnya itu di malam hari. Cuman memang udah jarang, susah ditemui. Mungkin di pedalaman sekali kali ya. Iya, dia itu kepalanya kayak burung hantu Bang, jadi bisa noleh 180 derajat. Serem ya. Gitu. Mungkin ada beberapa pendengar kita yang sering berjalan di hutan gitu kan, sering ketemu mungkin ya. Orang nggak tahu ya kalau orang lokal sini bilangnya apa, tapi kalau kami bilangnya tarsius. Ada juga yang bilang lemur, ada juga yang bilang kayak dia sekecil apa sih Bang Ridwan? Pernah lihat ini nggak tikus got tuh yang biasanya di got yang gede? Beneran kayak tikus? Segitu ukuran. Enggak, model ukurannya. Kalau itu termasuk kera apa monyet? Dia monyet. Monyet. Karena dia punya ekor. Ekornya tuh kecil, paling sejari kelingking kita lah. Nah, makanya ukuran juga segitu. Pengen sih saya. Nanti searching aja di Google ya. Apa namanya tarsius gitu pasti muncul. Kalau dulu kan kayak monyet itu masih dipelihara oleh orang kan. Kadang kalau dulu tuh masih ada peliharaan monyet di depan rumahnya, ada kandangnya ya kan. Kemarin juga saya sempat nemuin, mungkin Bang Hagi pernah dengar topeng monyet. Iya, nah, benar tuh. Itu itulah monyet ekor panjang yang orang bilang kera-kera itu ya. Itu sebenarnya monyet ekor panjang. Kalau secara dari segi hiburan ya sebenarnya dia menghibur ya. Tapi kalau dari sisi sifat ini kayaknya kasihan sih kalau saya, karena dia dimanfaatin untuk ini kan, untuk menghibur masyarakat. Nah, makanya sempat ada di video tuh yang topeng monyet yang dia gendong anaknya, yang dia disuruh minta. Dia tuh manut loh Bang, maksudnya bisa dilatih ya? Bisa dilatih karena semua binatang apakah bisa dilatih Bang Ridwan? Semua binatang itu bisa, tapi kalau dari jenis primata, jadi saya jelasin yang dimaksud hewan primata itu adalah hewan yang ciri-cirinya itu pertama dia memiliki 5 jari kayak manusia jarinya. Jadi ada ibu jari, kelingking dan ada 5. Terus posisi matanya itu menghadap ke depan. Nah, kayak manusia juga ya. Terus kemudian dia postur tubuhnya tuh tegak. Jadi dia bisa kayak berdiri walaupun nggak lama kayak manusia gitu. Nah, sedangkan primata ini dia memang lebih cerdas dibandingin yang lainnya, mamalia yang lainnya, kayak contohnya kayak anjing, kucing itu dia bisa dilatih tapi tidak daya tangkapnya itu nggak secepat primata kayak gitu. Makanya kenapa kayak topeng monyet itu pinter dia kan, diajarin dipakaikan baju, disuruh begini begitu sampai ada yang naik sepeda ya kan. Nah kayak gitu. Jadi kembali lagi, gimana kondisi orangutan kita pada saat ini? Ya. Apakah ada pengerosotan atau bahkan ada bibit-bibit baru yang muncul berdasarkan penelitian, ya, termasuk dari Bang Ridwan sendiri dari Yayasan Palung? Ya
kalau populasinya hingga saat ini saya juga masih mencari informasi, belum dirilis ya untuk jumlah pastinya itu berapa gitu. Tapi kalau nggak salah di Gunung Palung pada tahun 2012 kalau tidak salah itu jumlahnya sekitar 1.000 sampai 1.500-an individu orangutan yang ada di Gunung Palung. Itu pada tahun berapa? 2012. Belum diupdate nih sampai hari ini. Belum ada update sampai hari ini. Itu kan kita kan nggak ada hak untuk mengupdate. Yang berhak itu kan dari kementerian langsung. Oke. Gitu. Nah, tapi kalau secara ini saya pikir ya karena statusnya itu menurut IUCN itu ya sangat terancam punah Bang orangutan sekarang. Jadi kalau digambarin dengan warna hijau, kuning, merah dia sudah ya kuning lah ya udah kuning ke bawah mungkin ya. Mungkin udah diwanti-wanti lah. Jangan sampai dia ini punah kondisinya kayak gitu. Bertanya-tanya juga kenapa sampai saat ini belum ada update mengenai beberapa populasi orangutan itu sendiri ya Pak Saya Ridwan, ya? selalu searching di Google memang belum dapat sampai yang itu pada tahun 2012 populasinya apakah terhitung hanya di Kalimantan atau dihitung secara nasional? Kan di Sumatera juga ada. Iya. Ya ini yang yang secara umum saya belum tahu pasti. Tapi untuk di Gunung Palung karena kan kita kan wilayah kerjanya di Gunung Palung gitu Pak. Hanya sekitar sejumlah segitulah jumlahnya. Tapi kalau secara yang di Sumatera saya belum tahu ya pastinya daripada nanti. Berarti yang di tahun 2012 itu 1.000-an lebih hanya ada di Gunung Palung. Belum yang ada di Sumatera berarti. Iya, belum di Sumatera. Itu hanya Gunung Palung. Kan di Kalimantan Tengah kan juga ada juga. Tengah di Kaltim ya kan. Oke. Terus proyeknya apalagi ini berdekatan dengan Hari Pekan Peduli Orangutan dari Yayasan Palung sendiri, ada proyek apa ke depannya untuk menjagalah orangutan kita di Kayung Utara ini Pak Ridwan? Ya, kita selalu memberikan, apalagi kami dari program pendidikan lingkungan selalu memberikan edukasi ke siswa maupun ke masyarakat bahwa orangutan ini menjadi salah satu satwa yang penting juga, menjadi spesies payung, bahkan orang bilang spesies payung itu ketika kita menjaga si orangutan secara langsung kita sudah melindungi hewan-hewan yang ada di bawahnya. Baik pun hewannya ataupun hutannya gitu ya Pak Ridwan ya. Oke. Nah, terus kita juga nggak bosan-bosannya merubah ya mindset masyarakat bahwa tapi kalau secara ini Bang pengetahuan masyarakat sekarang udah tahu bahwa orangutan ini adalah salah satu hewan yang dilindungi undang-undang. Makanya mereka ketika kemarin berapa hari yang lalu ini sempat ada orangutan itu di Paket 7 di PT Kap di sawit ya, di PT Kap. Muncul di tengah masyarakat. Iya, enggak, dia ini lagi manjat pokok sawit tuh. Itu tapi biasa mereka muncul seperti itu atau jarang sekali terjadi? Nah, itu yang menjadi masalah ketika itu kan kawasan bukan kawasan ini ya konservasi kan, kawasan untuk perkebunan gitu kan. Harusnya itu kan direscue. Masyarakat juga sudah memvideokan itu sampai di media sosial sudah diupload. Begitu petugasnya datang ke sana hilang barangnya tuh. Nah, udah berapa kali itu mau direscue tapi belum dapat nih. Nah, kemarin itu dia manjat pokok sawit kemudian mau dimakan buah sawitnya. Jantan saya lihat tuh. Kalau orangutan udah menempati tempat tertentu, apakah dia langsung berkoloni di situ atau mereka nomaden berpindah-pindah gitu? Dia berpindah-pindah karena di mana dia mendapatkan sumber makanan, di situlah dia akan tetap. Misal contohnya di areal ada 1 hektar misalnya kan, di situ banyak buahnya nih, ada durian, ada buah apapun, ada buah hutan. Selagi buahnya itu belum habis ya dia tetap masih di situ, nggak pindah-pindah kayak gitu. Karena ya orangutan itu tiap hari kerjanya makan gitu. Oke, jadi kenapa dia selalu muncul di situ karena makanannya masih ada ya? Iya, sebenarnya bukan makanannya masih ada karena habitatnya aja yang udah nggak ada Bang. Nah itu yang menjadi masalah juga kan. Jadi ketika dia melihat sawit bisa nggak dimakan, mungkin dia cicipin dulu bisa dimakan ya akhirnya makan buah sawit itu gitu. Oke ya. Mau nggak mau gua nggak ada makanan lagi ya, kan? itu betul. Oke, jadi next projectnya juga sudah berlangsung ya Pak Ridwan ya. Iya, betul. Karena bukan tentang Pekan Peduli Orangutan, kayaknya setiap hari deh ya selalu peduli dengan itu. Iya, ya ini hanya untuk seremoni lah mungkin ya. Iya betul. Bahkan dalam 1 tahun itu 2 kali loh orangutan nih. Pertama itu di bulan 8 Hari Orangutan Dunia. Kemudian yang kedua, lupa saya sampaikan bahwa Pekan Peduli Orangutan itu
selalu diperingati di bulan November. Itu 1 minggu ya Bang, di tanggal 11 sampai 17 November. Oh, seremoninya 1 mingguan. Jadi terserah kalau memang kalau ada lembaga-lembaga yang bergerak di bidang konservasi, itu biasanya mereka melakukannya di rentang waktu tanggal 11 sampai 17, bebas memilih waktunya lah. Udah lewat dong kita ya. Iya, udah lewat. Sebenarnya minggu lalu ya, tapi nggak apa-apa lah kita sampaikan sekarang. Kemarin acaranya di mana? Ada beberapa sih kegiatan. Yang pertama kita lakukan di Matan. Oke. Kemudian ada di Perantau Panjang, sama juga anak-anak relawan Rebong untuk melakukan pembuatan film kayak gitu. Nanti bikin dokumentasi gitu ya? Ya, film dokumenter kah? Ya, karena anak-anak ya di situ, jadi mereka membuat versi mereka lah. Oh, oke. Jadi sasaran pada waktu itu pelaksanaan ini adalah anak-anak muda nih. Itu dari usia berapa atau dari tingkatan apa? SMP atau SMA? Ya, karena yang membuat ini anak-anak relawan Rebong ya, mereka kan anak-anak SMA ya. Sebenarnya sasarannya lebih ke anak-anak SMA, kepada masyarakat juga sih. Karena di situ ada pesannya juga di situ. Oke, jadi turut ini ya, mengundang masyarakat setempat juga ya. Buat apanya? Buat filmnya? Buat kegiatan itu. Enggak. Oh, hanya ini bentukan komunitas, kelompok gitu. Kalau untuk pembuatan film dia hanya khusus anak relawan Rebong. Oh, hanya untuk anak tapi relawan kalau Rebong. yang di Matan itu siswa sekolah. Ada juga masyarakat itu kita putar film. Jadi kita buat layar lebar, ada pemotongan film di situ. Terus yang untuk di Rantau Panjang itu kita punya pendampingan namanya kelompok edukasi kembang desa. Nah, di situ itu ibu-ibu mereka melakukan penanaman dan ada beberapa kegiatan lainnya gitu. Oke. Durasi filmnya berapa menit tuh Pak Ridwan? Berapa ya kemarinnya? 6 menit kalau nggak salah. Oh, pendek juga ya. Nanti ada hadiah enggaknya tuh? Orang bikin event pasti yang ditanya-tanya, ada enggak nih hadiahnya? Enggak sih, dia cuman ya buat film nanti si Andi lah ya lebih jelasinnya. Oke. Jadi langsung aja deh ya kita pindah ya. Oke, terima kasih Pak Ridwan ya sebagai pengantar. Untuk tema kita hari ini Pekan Peduli Orangutan 2024. Kita bergeser sebentar Bang Ridwan, mohon menepi dulu. Kali ini kita berbincang dengan orang baru nih ya, dari relawan Rebong. Saya sudah beberapa kali nih ngobrol sama anggota-anggota relawan Rebong ya. Kali ini dengan nama baru, dengan wajah baru, dengan pikiran yang baru mungkin ya. Kita langsung aja tanya ya. Oke, Bang Andi, apa kabarnya? Alhamdulillah ya, biar nggak tegang saya nanya kabar dulu. Oke Bang Andi, sudah berapa lama kira-kira bergabung dengan relawan Rebong? Saya di Rebong sudah hampir setahun Bang. Oh, udah hampir setahun. Sekarang di tingkatan apa? SMP, SMA? Saya sudah di tingkatan SMA. Oh, di tingkat SMA. Kelas berapa kalau boleh tahu? Kelas 11. Kemudian apa yang kamu dapatkan ketika pertama kali masuk ke Rebong? Sebelum masuk ke Rebong deh, saya ingin bertanya dulu. Sebelum kamu masuk ke Rebong, kamu tahu adanya Rebong ini dari mana? Dari siapa? Kok bisa ikutan ke Rebong? Waktu saya di kelas 10 ada MPLS yang ada anggota-anggota Rebong dalamnya. Terus saya diajak untuk masuk. Awalnya sih saya cuman ikut-ikutan karena banyak teman-teman saya yang masuk di situ. Jadi sampai akhir ini saya tertarik. Jadi waktu itu ada Yayasan Palung yang datang ke sekolah kamu gitu. Iya. Terus kamu tertarik. Ya awalnya iseng-iseng doang gitu. Iseng-iseng doang. Karena mungkin ada beberapa temannya juga yang sama-sama ikutan mungkin ya. Oke, jadi ikut dan kamu tertarik pada waktu itu dan ingin tahu lebih banyak gitu ya. Iya. Jadi prosesnya mudah nggak untuk masuk ke Rebong pada waktu itu? Ada syaratnya kah? Ada hal-hal yang ditetapkan oleh Yayasan Palung itu sendiri kah agar menjadi anggota Rebong tersebut? Atau ada kesulitan-kesulitan lain pada waktu itu? Nggak ada Bang, cuman minta diisi formulir. Oh, isi formulir. Iya. Berapa lembar tuh? Satu aja ya kan. Terus berapa lama kamu langsung memberikan kertas tersebut? Apakah waktu di sekolah langsung kamu diberikan file atau kertas langsung kamu isi dan kamu langsung berikan pada saat itu juga atau beberapa hari kemudian? Enggak Bang, sekitaran 1 mingguan. Itu kenapa? Kok lama sekali 1 mingguan? Kamu berpikir keras kan? Masih berpikir Bang. Berpikir keras ya. Ketika kamu udah memantapkan diri nih. Ya, saya ingin masuk Rebong deh. Apa yang kamu pikirkan pada waktu itu? Untuk masuk di Rebong tuh macam mana ke depannya? Apakah
bisa masuk dengan otak saya. Oke, kan yang namanya pengalaman, emang ada intimidasi kah? Harus menyesuaikan dengan kemampuan otak kan nggak perlu. Ini kan kamu masih awal juga, masih ya bertumbuh dewasa lah. Harusnya kamu beranikan diri untuk menjadi pembelajaran, karena pembelajaran bukan hanya di sekolah, bukan hanya di lingkungan pendidikan, tapi di luar pendidikan, termasuk di Yayasan Palung di Rebong ini merupakan pendidikan yang harus memang kamu kuasai nantinya, karena ini berguna sekali untuk kamu ke depannya gitu ya. Jadi ketika kamu udah masuk ke Rebong menjadi seorang relawan di sana, pembelajaran pertama yang kamu dapatkan apa? Kalau boleh tahu, masih ingat nggak? Waktu itu cuman materi mengenai Yayasan Palung. Dari materi itu cuman pengenalan Yayasan Palung, Bang. Bentuk orientasi gitu ya. Oke, jadi seiring berjalannya waktu sampai dengan 1 tahun berjalan hingga sampai saat ini, enak nggak? Suka nggak? Seneng nggak? Senang, Bang. Senang ya. Udah banyak teman baru juga yang masuk gitu ya kan, banyak junior-junior kamu juga yang baru gitu ya. Dan selama ini kamu selama 1 tahun berkarir sebagai relawan Rebong, apa aja kegiatan yang udah kamu jalanin di sana? Saya sudah mendapatkan materi mengenai jenis-jenis tumbuhan, mulai dari akarnya, daunnya sampai ke buah-buahnya, Bang. Dan saya juga mengetahui primata yang ada di Gunung Palung nih. Salah satunya adalah orangutan yang statusnya sudah terancam punah. Dan saya sudah beberapa kali mengikuti event-event yang dilakukan oleh Rebong maupun Yayasan Palung, Bang. Jadi udah beberapa kali juga melakukan event-event ya. Terakhir kamu bikin atau ikut event di mana? Di Rantau Panjang, Bang, ikut kembang desa. Di situ melakukan penanaman dan penganyaman, Bang. Pembuatan tisu dari sampah bekas. Saya sebagai bantu-bantu gitulah. Oh, bantu-bantu ya. Apa yang kamu bantu? Kayak nyangkul-nyangkul. Oke. Bantu nganyam. Oh, bisa juga nganyam. Iya, bisa, apa kamu bisa nganyam apa? Bikin apa? Bikin tempat tisu, Bang. Bikin tempat tisu. Iya. Kenapa nggak dibawa? Oleh-oleh untuk saya. Ya nanti kalau kawan teman kamu ada ke sini, kalau dia pandai nganyam atau apa, saya minta gitu ya. Siap, Bang. Kumpulkan jak sampahnya. Oh, itu daur ulang dari sampah. Iya, Bang. Oh, daur ulang dari apa aja biasanya? Biasanya dari bungkus-bungkus kopi, bungkus kue, kayak marimas juga. Itu gimana sih cara bikinnya? Kok bisa jadi tempat tisu? Saya nggak nyampe soalnya untuk membuatnya gitu kan. Jadi saya bertanya kepada kamu, kira-kira gimana bikinnya? Ya awalnya saya juga nggak tahu, Bang. Cuman karena saya sudah sering ikut latihan, akhirnya udah terbiasa lah. Oh, udah terbiasa ya. Iya. Sekarang udah berapa banyak selain tempat tisu deh? Kamu udah mampu bikin apa lagi? Kayak souvenir untuk permen-permen gitulah. Oh, dari permen juga bisa? Enggak, untuk ngisi permennya. Oh, box permen. Iya. Oke, selain itu ada lagi nggak? Nggak ada, Bang. Kok nggak ada? Belum nyampe, Jadi, Bang. belum nyampe. Masih 1 tahun lah ya, masih awal lah ya. Oke. Hari ini kita membicarakan tentang orangutan nih. Apa yang kamu ketahui tentang orangutan? Ya, orangutan tuh hewan endemik yang ada di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Mungkin kamu pernah kali ketemu dengan orangutan? Belum sih, Bang. Belum? Iya. Kalau ketemu berani nggak kamu? Berani. Berani? Iya. Yang benar. Bang Ridwan aja takut loh. Kalau kamu dikejar orangutan gimana? Lari, Bang. Katanya berani. Lo gimana tadi katanya berani? Orangutan gede loh. Iya. Tapi suka nggak nonton film orangutan? Kayak ya di film-film gitu kan. Banyak tuh film-film orangutan. Belum sih, Bang. Oh, belum. Kenapa? Nggak suka nonton film? Nggak suka nonton film, Bang. Jadi selama perjalanannya di Yayasan Palung, kamu sudah mendapatkan beberapa pelajaran ya, termasuk mengetahui beberapa jenis tumbuhan tadi itu ya. Iya. Dan juga primata-primata lainnya. Selain itu, kamu pernah ada kegiatan yang membekas nggak selama di Yayasan Palung? Aduh, ada, Bang. Apa tuh? Boleh ceritain, silakan. Waktu itu lagi tajam dan rebong yang ada di ketapang tajamnya. Di situ saya terkena sayatan pisau, Bang. Kenapa kok bisa? Mau motong kayu, Bang, buat masak. Kamu nggak bismillah dulu kali? Atau kamu belum sarapan pada waktu itu? Atau melamunin pacar kayaknya? Iya sih, belum sarapan, Bang. Baru mau masak tuh. Astaga, ya lain kali hati-hati ya. Iya, Bang. Setelah itu kamu belajar dari pengalaman kan? Iya, Bang. Oke, berbicara tentang orangutan lagi nih ya, Bang Andi.
Bang Andi sekarang menyoroti walaupun nggak pernah lihat langsung orang hutan, tapi ketika Bang Andi menyoroti bahwa orang hutan sekarang ya secara hitung-hitungan belum diketahui juga karena Bang Ridwan tadi dari tahun 2012 sampai sekarang belum diupdate. Kira-kira menurut Bang Andi sendiri kondisi orang hutan kita pada saat ini seperti apa? Sudah mulai terancam punah sih bang. Karena ya itu tadi habitatnya tinggal sedikit. Karena hutan-hutan yang ada di sekitaran kita itu tinggal sedikit. Sudah banyak pembangunan. Jadi kamu melihatnya dari segi kualitas hutannya gitu ya? Habitatnya bang. Waduh, berarti kamu sudah melihat banyak dong kondisi hutan yang rusak dan parah. Iya bang, sudah banyak dialihkan seperti perumahan, lahan sawit, pembukaan kebun. Oke. Yang lebih parah apa sih? Sawit bang. Sawit. Iya. Sekarang ada berapa banyak sawit di sekitar kamu deh yang kamu ketahui deh? Banyak banget lah ya. Ratusan hektar lah. Oke. Tapi kan kalau sawit itu dari segi ekonomi, penambah modal, penambah keuangan kan juga bagus. Iya bang, cuman dampaknya itu bang. Jadi hutan kita semakin tergerus tuh ya. Iya. Semakin rusak dan akhirnya terdampaklah hewan-hewan, bahkan mungkin kita manusia mungkin terdampak ya. Oke. Jadi itulah mengapa orang hutan ini semakin hari semakin mengalami kepunahan. Bahkan orang hutan tadi Bang Ridwan sempat mengatakan turun ke jalanan gitu ya. Iya, bang. Sempat dilihat oleh masyarakat sekitar dan itu juga dilaporkan gitu ya. Iya. Ya mungkin itu faktor dari lahan yang sudah tergerus tadi ya Bang Andi ya. Iya. Oke, menarik ya. Terus yang ingin saya tanyakan lebih dalam kepada kamu tentang apa yang kamu sudah lakukan di sana. Terakhir kamu melakukan apa tentang Pekan Peduli Orang Hutan ini? Bersama rekan-rekan relawan Rebong kamu, atau ada event kah, atau bikin sesuatu yang besar, atau ada project yang ingin dibuat atau apa? Selaku kamu di relawan Rebong ini. Iya bang, di sini saya dan kawan-kawan membuat film-film pendek bang, yang menceritakan seseorang yang lagi galau lah cerita nih. Oh, putus cinta nih? Iya, putus cinta. Oke. Nah di situ tuh dia selesai putus cinta tuh pergi ke pantai lah nyari hiburan. Terus dia melihat teman-temannya yang lagi berdiskusi. Lalu dia ini menghampiri untuk mendengar isi percakapan dia tuh, kawan-kawan tuh. Nah, dan di situ kawan-kawan itu membahas tentang Pekan Peduli Orang Hutan serta membuat pesan-pesan kampanye agar orang-orang tuh sadar betapa pentingnya menjaga orang hutan yang hanya ada di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Oke, sebelum kita lanjut nih, hubungannya apa putus cinta dengan berdiskusi tentang Pekan Peduli Orang Hutan? Nah, di situ kan dia putus cinta tuh kan. Dia mencari ketenangan. Oke. Nah, melihat kawan-kawannya lagi berdiskusi, jadi dia mendengarkan kawannya itu diskusi. Oke. Dan setelah dia mendengarkan, dia mulai tertarik, bang. Jadi lupalah nih dengan masalah galau tadi itu. Lupa. Oke. Terus di situ kawan-kawannya ngajak untuk melakukan kegiatan penanaman pohon, bang. Serta kampanye lah. Apa tuh isi kampanyenya seperti apa? Isi kampanyenya pesan-pesan untuk penjagaan orang hutan dan lingkungan bang. Terus durasi filmnya berapa menit? Sekitaran 5-6 menit lah bang. 5-6 menit. Iya. Terus anggotanya atau aktor-aktornya ada berapa orang? Ada 10 orang bang. Ada 10 orangan. Iya. Ya, yang satu tuh sebagai pemeran utama yang tadi galau tuh. Nah sisanya itu yang berdiskusi. Oke. Jadi yang bikin skrip semua anggota itu sendiri, iya, relawan Rebong. Iya. Berdiskusilah, jadilah film selama 6 menit gitu ya. Iya. Apa yang sesi mana yang kamu sukai dalam film itu? Untuk sesinya di pesan-pesannya bang, menyampaikan dengan cara di sosial media. Karena kan sekarang banyak anak-anak muda tuh ya bermain HP, sebagainya lah. Jadi kami tuh menyampaikan pesan tuh di sosial media bang. Responnya ada nggak dari orang yang menonton? Ada nggak respon yang udah kamu baca mungkin? Ada sih, kayak dia tuh mulai tertarik untuk menjaga. Kayak ada yang udah mau ikut Rebong bang. Oke. Ada sampai masuk nggak tapi? Masuk. Udah masuk? Iya. Oke. Itu angkatan di bawah kamu atau satu umuran dengan kamu, cuman dia baru masuk?
Kalau di sekolah satu angkatan bang. Oke. Cuman kalau di Rebong ini dia baru mulai tertarik sekarang. Baru mulai tertarik ya. Iya. Mungkin terinfluence juga oleh kamu karena Iya. relawan Rebong tuh asik ya kan. Iya. Banyak kegiatan, banyak event mungkin ya. Iya. Oke, jadi kamu pun membantu orang juga ya agar tidak melulu menggunakan HP. Ya, Iya. kita harus berkolaborasi, harus lebih mendekatkan diri lagi kepada alam gitu ya. Iya. Kamu suka apa? Lebih suka main HP nggak? Suka sih kalau Suka. ada waktu luang. Oh, kalau ada waktu luang. Iya. Kalau hari-hari kamu biasanya ngapain selain sekolah? Ya sekolah, jalan-jalan. Jalan-jalan. Biasanya kemana jalan-jalannya? Palingan dekat-dekat di rumah tuh. Apa di dekat rumah kamu ada apa? Ada wisata kah? Ada tempat yang memang seru kah? Ya mungkin yang lain pengen tahu di dekat rumah kamu ada apa gitu. Siapa tahu bisa kamu informasikan, bisa kamu sebarkan kepada orang. Ya mungkin itu adalah tempat wisata gitu. Kalau enggak ya udah sebutkin aja ya. Bukan tempat wisata sih bang. Apa? Cuman tempat ngumpul-ngumpul kami. Oh, ngumpul-ngumpul ya seletengan kamu lah gitu ya. Iya. Oke. Biasanya kalau di tempat tongkrongan ngomongin apa sih anak-anak muda? Soalnya kan saya udah lumayan tua ya. Iya. Beda generasi kamu sekarang. Kira-kira apa sih yang diomongkan, yang dibicarakan? Mungkin berkaitan dengan ya apa namanya lingkungan, berkaitan dengan hutan, berkaitan dengan orang hutan atau primata-primata lainnya mungkin, atau bahas-bahas lain gitu. Bahas lain sih bang. Kebanyakan bahas motor. Oh anak motor, suka motor. Suka. Banyak dong motor modifannya nih. Aduh baru satu bang. Udah habis berapa? Untuk habisnya sekitaran 5-6 juta lah. Aduh, banyak sekali duit kamu ya. Dari orang tua sih bang. Lalu kita berbicara motor nih ya kan. Kita balik lagi deh, kita berbicara orangutan nih. Iya. Oke, dari video tadi kan kamu udah mengkampanyekan ya, udahlah daripada kamu putus cinta, galau, ujung-ujungnya Iya. kamu gak enak makan, mending ayo join sama kita gitu ya kan. Iya. Menyampaikan pesan-pesan bahwa lingkungan kita ini harus perlu dijaga dan sama-sama menginfluence orang-orang banyak agar ikut bergerak juga, ikut berpartisipasi juga kalau bisa ya, menjaga alam, menjaga lingkungan, karena ini bukan hanya sekedar menjaga hewan, bukan sekedar menjaga hutan, tapi ini menjaga hidup kita semuanya ya. Semuanya. Bahkan kamu juga ya kan. Iya. Itu harus dijaga. Oke, dari situlah kamu membiasakan diri dengan yang namanya relawan Rebong di Yayasan Palung. Terus kamu juga tadi mengatakan bahwa sudah 1 tahun lamanya pengalaman yang tidak terlupakan pastinya. Iya. Semua pesan, semua yang sudah kamu lewati mungkin tidak mudah sampai kamu kegores tadi tangannya ya Iya. kan. Selama itu juga kamu masih kuat, masih berproses. Dan untuk next projectnya yang ingin kamu lakukan di Yayasan Palung apa? Mungkin kamu ada ide, ada saran, ada yang ingin kamu lakukan, kira-kira ada nggak? Ada sih bang. Apa? Itu pengembangan penganyaman tadi tuh. Ingin saya sih untuk menjadikan itu sebagai mata pencarian bang. Oke. Ya, karena kan di situ kan kita sudah banyak sampah nih. Jadi kita memanfaatkan sampah itu untuk menjadi barang yang lebih berharga bang. Karena di situ ada peluang bang, peluang untuk jadi pengusaha. Oke. Ya, jalannya kan nggak mudah. Iya. Plan kamu apa untuk membesarkan itu? Ya dengan cara menjual di tempat-tempat yang tertentu lah. Udah dicoba belum? Belum sih, karena kurang mendalami bang. Baru 2 buti tadi tuh yang bisa. Kan bisa join partner sama yang udah pandai. Iya. Terus kamu mungkin menyediakan platform mungkin untuk menjual produk-produk itu. Kan nggak mesti kamu yang bikin. Kamu bisa join, kan di sana banyak kan pengrajin kan? Iya banyak bang. Iya, selain pengrajin dari sampah, di sana kalau nggak salah juga saya pernah melakukan penelitian. Ada yang anyaman pandan, ya Iya, kan, ada. rotan, ya kan. Kan kamu bisa join dengan mereka, kamu bisa collab, terus nanti kamu menyediakan lapak lah istilahnya. Iya. Jadi kan bisa join tuh. Jadi kamu nggak melulu tentang produk kamu, tapi menyebarkan produk-produk UMKM lainnya juga. Banyak loh di sana anyaman-anyaman yang udah go internasional. Iya bang. Kamu tahu nggak apa? Ya seperti anyaman dari pandan tadi tuh bang. Dan udah banyak jadi tikar kan. Ya, itu kan juga banyak diminati tuh oleh orang-orang luar, karena ada beberapa juga yang udah dibawa ke pameran tuh kan. Iya. Ya, itu adalah potensi dari hutan kita juga ya. Iya. Oke. Menurut kamu nih,
Menurut kamu nih, pandangan kamu tentang hutan ya kan, kamu kan masih fresh lah pikirannya nih. Sekarang kan hutan semakin tergerus. Kira-kira ada nggak solusi untuk hutan kita tetap terjaga, tapi kita bisa memanfaatkan hutan itu tanpa menebang, tanpa merusak hutan yang ada gitu? Ya, ibarat kata nih, hasil hutan bukan kayu lah. Iya. Kira-kira apa yang bisa dikembangkan dari hutan kita? Kalau untuk hasil hutan bukan kayu itu kayak madu, buah-buahan, dan gaharu. Oh, gaharu masih ada di sini? Masih ada? Cuman sedikit lah. Oh, sedikit. Iya. Itu di di hutan liar dirawat atau di hutan liar. Kalau nemu ya ada, kalau enggak ya enggak gitu. Susah kayak berarti madu. Liar gitu ya? Iya. Jadi masih ada beberapa populasi gaharu di Kayung ini. Masih lah. Tapi itu ya harus pencarian ekstra gitu ya untuk menemukannya. Oke. Terus ada madu tadi, apa lagi? Buah-buahannya. Buah-buahannya apa di hutan? Kayak sekarang kan lagi musim durian, rambutan, banyak lah. Oke. Kamu ada durian nggak? Nggak ada bang. Oh, kalau ada saya minta. Kenapa nggak ada? Nggak ada kebunnya? Iya, nggak ada. Oh, atau kamu punya kebun tapi nggak berbuah gitu ya kan? Nggak ada kebun. Atau kamu punya kebun tapi nggak mau bilang sama saya, takut saya minta gitu. Cuman ada kebun rambutan sih. Oke, cuma ada kebun rambutan ya. Tapi nggak apa-apa, rambutan juga boleh. Kalau dikasih ya kan. Oke. Selain itu ada lagi nggak hasil hutan bukan kayu yang ingin kamu ini kembangkan? Yang tadi itu rotan, pandan. Terus saya pernah baca bahwa selain garam, kamu tahu garam? Garam itu kan, garam kan dari air laut kan? Iya. Kebanyakan orang tahu garam itu ya garam laut. Iya. Tapi ada loh garam yang dibuat di pegunungan. Karena banyak loh di Sulawesi kalau nggak salah itu ada salah satu termasuk dari hasil hutan bukan kayu ini, mereka selain memproduksi garam di laut, mereka juga bisa memproduksi garam di hutan, di gunung. Saya nggak tahu juga caranya gimana, tapi itu memang ada. Menarik kan? Iya. Iya. Kalau berbicara madu tadi, kira-kira masih banyak nggak populasi madu yang bisa dipanen? Kamu ada kenalan nggak yang biasa memanen madu hutan? Nggak ada sih. Cuman yang biasa tuh kelulut. Oh, kelulut ya? Iya. Cuman ya kelulut ya yang sering saya lihat nih. Oh, hanya madu kelulut ya? Madu kelulut. Kalau kamu ingin ingin menjadikan itu besar, ingin menjadikan itu lebih lagi gitu ya kan, agar orang bisa menghasilkan sesuatu dari hutan tapi tanpa merusak hutan itu sendiri. Kira-kira kamu mau nggak menjadi leader? Mau. Menyuarakan itu? Iya. Mau. Iya. Jadi kapan mulai? Ya memang ini nggak mudah. Kamu harus bisa berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait ya kan. Termasuk Yayasan Palung juga saya rasa bisa mensupport itu kan. Iya. Bisa menghasilkan sesuatu juga di hutan tapi tanpa merusaknya gitu ya. Oke. Jadi yang sudah kamu sebutkan tadi, hasil hutan bukan kayu juga bisa menjadi penopang utama juga tanpa merusak hutan tadi itu kan. Terus dari situ juga kita bisa melestarikan hutan dan orang-orang di dalamnya seperti orangutan dan hewan-hewan lainnya juga masih terjaga. Dan yang terpenting adalah kadar oksigen kita masih terjaga ya. Iya. Oke. Kita masih beruntung nih di wilayah yang hutannya masih banyak, masih lebat. Kita walaupun ada polusi sedikit, kadang debu-debu masih aman lah ya. Masih. Kalau kamu di kota itu udah beda cerita lagi. Kalau hari ndak hujan, nah disitulah dia kalang kabut, penuh debu. Boleh tanya sama Bang Ridwanmu ya. Iya. Dia sering kali keluar kota tuh. Sering kali melihat hal-hal seperti itu ya. Oke, dari Bang Andi ya, udah ada cerita yang menarik juga tadi, membuat film. Terus nanti next projectnya kira-kira apa lagi? Selain membuat film, mungkin di luar Pekan Peduli Orangutan kan ini udah dibuat nih. Iya. Temanya Pekan Peduli Orangutan. Mungkin next projectnya? Ya belum tahu sih bang, untuk tahun depannya peringatan hari apa Gi. Oke. Jadi masih menunggu lah ya, karena itu juga arahan dari Yayasan Palung juga kan. Oke. Bang Andi, ada lagi yang mau diceritakan atau ada yang terlewat yang ingin disampaikan tadi? Saya ingin nyampaikan ini loh, belum tersampaikan gitu. Barangkali ada. Silakan. Cukup lah. Udah cukup ya. Oke. Karena kita juga terbatas waktu ini. Kita kembali lagi ke Bang Ridwan.
Bang Ridwan, kita sudah menanyakan Iya. jauh mendalam dari Bang Andi, sudah bercerita juga pengalamannya selama berada di Rebong di bawah asuhan Yayasan Palung ini. Untuk Bang Ridwan sendiri melihat rekan-rekan relawan Rebong ini progresnya dari tahun ke tahun, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, gimana Bang Ridwan? Baik, jadi saya megang relawan Rebong ini dari tahun 2019 ya. 2019 sampai hari ini masih saya sebagai pembinanya. Dan untuk peminatnya lah ya. Peminat Rebong ini semakin tahun memang kurang peminat mereka. Di tahun 2019 itu kita melantik itu ada sekitar 15-an orang. Kemudian ada lagi itu di tahun berikutnya juga 15-an orang gitu ya. Nah, di tahun dia ini si Andi dan kawan-kawan di tahun 2024 itu kita cuma melantik 7 orang. Semakin menurun ya? Iya. Ya mungkin perubahan perilaku lah ya, perilaku anak muda sekarang. Jadi mungkin waktu itu kan tahun 2019 ke 20 itu kan zaman Covid ya. Sekolah libur, kemudian mungkin mereka itu gabut atau bagaimana ya. Sedangkan Rebong ini kan walaupun di zaman Covid ada dalam sebulan 2-3 kali pertemuan di kantor gitu kan. Jadi mungkin karena mereka gabut akhirnya bergabung dan kita kasih motivasi, kita ngasih ilmu ya kan, kita isi tentang ilmu-ilmu tentang konservasi, akhirnya mereka tertarik kayak gitu. Nah, kemudian di tahun 2024 itu memang jumlahnya menurun. Hanya 7 orang gitu. Nah, bahkan sekarang yang aktif tinggal 6 orang karena satu orangnya itu begitu selesai dilantik dia lanjut kuliah. Si ini Salsa itu yang dulu pernah saya bawa ke sini. Iya, jadi alasannya sih karena pendidikan ya. Ya, jadi sekarang dia sudah kuliah di Pontianak gitu. Nah, sedangkan si Andi ini kan masih kelas 11. Jadi masih ada waktu ya setahun lagi lah untuk dia berpartisipasi di relawan Rebong untuk mencari generasi berikutnya kayak gitu. Dan kita juga ya bagi saya nggak masalah mau 7 orang mau 10 orang. Saya menganggap kita nggak perlu jumlah ya, kita nggak perlu kuantitas tapi kita perlu kualitas gitu. Aksi lah ya. Betul. Jadi walaupun sekarang mereka hanya 6 orang, saya merasa terbantu dengan mereka ya ketika kita berkegiatan, misalnya pendampingan field trip, dan mereka sebenarnya Andi tadi bisa bercerita banyak ya, mungkin karena dia grogi atau bagaimana, jadi ya dia hanya bercerita sedikit saja gitu. Kita juga libatkan mereka, misalnya kita melakukan pendampingan field trip ke Lubuk Baji. Nah, padahal pesertanya waktu itu anak SMK Ketapang dan seumuran sebenarnya mereka. Bahkan malah lebih seniornya lagi karena dia udah kelas 12 yang mereka tuh. Tapi karena si Andi dan kawan udah dapat ilmunya duluan, jadi dia menjadi leadernya lah untuk mendampingi kayak gitu. Yeah. Terus kemarin juga yang edukasi kembang desa itu ya. Jadi mereka juga menjadi leadernya. Bahkan saya sendiri pun menganyam pun nggak, kemarin saya sempat belajar tapi nggak sampai ada kan. Dia tuh ada di ada dipakai benang dijahit gitu kan. Nah, mereka sudah belajar itu, udah sampai situ belajarnya. Ada sekitar 3-4 kali pertemuan lah dengan Bu Ida ya sebagai pelatihnya ya. Jadi mereka itu memanfaatkan bekas sasetan kayak kopi gula aren, torabika dan lain sebagainya, dipotong-potong, dianyam menjadi tempat sesuatu yang ada manfaatnya, misalnya tempat tisu, tempat permen, tempat tempat-tempat yang kecil lah, ya, kayak gitu. Nah, dan mereka melakukan itu. Saya bilang tolong ini ditindaklanjuti, didalamin lagi. Nah, harapannya sekarang mungkin kalian dilatih sama Bu Ida. Harapannya tahun depan kalian yang menjadi pelatih. Itu harapan saya, karena produknya itu bagus Bang, serius. Jadi dia tuh, mungkin Bang Hage pernah lihat tas yang terbuat dari barang itu? Pernah. Nah, saya termasuk yang udah masuk rumah Bu Ida. Iya, pernah lihat kan? Pernah. Bagus kan hasilnya kan? Iya. Nah, itu banyak sekali di sana tas, tanjak dan lain-lainnya. Iya, betul. Jadi kan kita menganggap sampah yang yang kita anggap itu adalah barang yang tidak berharga, begitu kita olah menjadi berharga juga ya kan. Nah, itu harapannya. Saya pengennya mereka perdalam itu lagi kayak gitu. Dan ya banyaklah kegiatan yang lain-lainnya, mereka juga mendampingi ke anak SD, SMP dan SMA. Iya. Karena sebelum kita masuk ke ranah besar
embel-embelnya menjaga hutan, menjaga lingkungan, tapi hal sekecil ini tidak kita perhatikan, sayang juga ya. Iya, betul. Oke. Jadi Bang Ridwan, nextnya ada kegiatan apa lagi? Sedikit aja Bang Ridwan. Nextnya untuk relawan rebung besok sampai hari Minggu kita berkegiatan di Ketapang, itu gabung ya tajam dan rebung. Kita ngasih evaluasi, kemudian menyusun rencana kerja tahunan untuk tahun 2025. Iya, akhir tahun juga ya. Iya, ini kan mereka udah menyusun itu. Jadi kita ajarkan mereka juga biar mereka ya kan ke depan kan mereka akan menjadi seorang pemimpin ya. Jadi mereka bisalah pengalaman ini bisa dibawa pas waktu mereka udah dewasa nanti. Oke. Terus untuk pesannya lah ya, pesan Pekan Peduli Orangutan ini bahwa saya katakan dari awal orangutan merupakan hewan yang sangat terancam punah, bahkan dilindungi oleh undang-undang, itu undang-undang nomor 32 tahun 2024 yang awalnya kan nomor 9 tahun 90. Nah, ini dirubah lagi 32 tahun 2024. Jadi bunyinya barang siapa yang sengaja melukai, kemudian memburu, memperjualbelikan, mengkonsumsi hewan-hewan yang dilindungi dalam keadaan hidup dan mati, maka akan dikenakan pidana ya. Dulu awalnya maksimal 5 tahun, jadi sekarang berubah menjadi minimal 3 tahun, maksimal 15 tahun. Artinya dipertegas lagi gitu. Bahkan dendanya yang awalnya 100 juta menjadi 1 miliar rupiah. Nah, jadi kan peran pemerintah di sini sudah cukup tegas ya. Artinya masyarakat juga harus berhati-hati, jangan sampai memburu hewan-hewan yang dilindungi. Sekarang yang lagi marak nih terenggiling ya. Iya. Terenggiling sering diburu. Jarang sekali sudah lihat terenggiling. Itu makanya sekarang harus berhati-hati lah dengan takutnya nanti gara-gara satu hewan ketahuan malah masuk penjara 3 tahun gitu kan. Itu termasuk landak juga ya kan? Iya, landak dilindungi juga. Tempat kita ya itu jenis-jenis primata, tapi kalau monyet ekor panjang belum. Makanya kenapa tadi ada monyet topeng monyet ya. Itu mereka masih diperbolehkan karena belum dilindungi oleh undang-undang. Oke. Gitu. Oke, ada lagi Bang Ridwan? Udah cukup, Bang. Oke, cukup. Bang Andi mau menambahkan sedikit pesan untuk Gen Z? Ya, untuk Gen Z harus selalu melestarikan hutan agar hewan-hewan dan tumbuhan yang ada di dalamnya tetap terjaga, apalagi yang sudah hampir punah seperti orangutan tadi, supaya masih terjaga sampai generasi-generasi berikutnya dengan cara ikut andil dalam upaya konservasi. Jika tidak bisa, setidaknya kita tidak merusak dan memburunya. Oke, udah cukup? Cukup, Pak. Oke, terima kasih ya. Terima kasih untuk Bang Ridwan dan juga Andi Gunawan dari Relawan Rebong sudah mampir, sudah bercerita tentang Hari Pekan Peduli Orangutan 2024. Sedikit rekap hari ini dengan tema Pekan Peduli Orangutan yang di tahun ini adalah tema yang diambil orangutan leading the way atau orangutan memimpin jalan. Ini adalah untuk satu bumi, untuk menjaga satu planet bumi dan untuk menjaga keberlangsungan hidup masa depan juga. Dan dari Relawan Rebong tadi ada Bang Andi bercerita bahwa dia sudah 1 tahun lama di Yayasan Palung menjadi Relawan Rebong. Sudah banyak kegiatan yang udah dilakukannya, termasuk mengenal jenis-jenis tumbuhan, jenis primata dan beberapa terkait lingkungan lainnya. Dia juga sudah membuat proyek banyak sekali, pernah menjadi leader juga di beberapa kegiatan besar ya. Terus Bang Ridwan juga tadi mengatakan bahwa kondisi orangutan kita sudah mulai menipis, sudah mulai berkurang populasinya karena kemarin juga pernah ditemukan orangutan meninggal dunia. Itu menjadi pemberitaan juga di beberapa media. Terus selain isu orangutan, kita juga dari Bang Ridwan tadi mengatakan bahwa kita harus sadar juga bahwa hutan adalah penopang utama. Kalau hutannya rusak, maka satwa-satwa dan tumbuh-tumbuhan yang ada di dalamnya juga ikut akan rusak ya. Dari penjelasan Bang Ridwan tadi, ada beberapa poin juga disampaikan oleh Bang Ridwan. Kita harus tahu membedakan mana kera, mana monyet. Jadi kalau kera itu tidak memiliki ekor, bukan berdasarkan besar atau kecilnya badan mereka. Kalau monyet itu justru memiliki ekor gitu ya. Ya perlu diketahui juga, jangan sampai semua yang kalian lihat itu ya udah
monyet gitu ya. Itu bisa dikategorikan dengan beberapa hal, dengan kera, dengan monyetnya, menjadi pembelajaran juga untuk kita semua lah, bagi generasi muda atau bahkan yang seumuran saya masih belum tahu juga mana yang nggak bisa membedakan mana kera mana monyet ya. Kita sama-sama hari ini belajar dari Bang Ridwan dan juga Bang Andi. Dan itulah dia perbincangan kita hari ini. Terima kasih banyak semuanya sudah menyaksikan rangkaian acara talk show kita, dialog kita tentang Pekan Peduli Orangutan. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya jika ada perkataan ataupun salah kata dalam penyampaian, termasuk kepada kedua narasumber kita, Bang Ridwan dan juga Andi Gunawan selaku relawan Rebung. Kita akan berjumpa kembali, dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan bertemu esok di jam dan waktu yang sama. Untuk kami bertiga dan kru yang bertugas dari Bang Ridwan, Andi Gunawan dan Hagi di sini, serta kameramen di samping saya juga pamit undur diri. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.